Oh iya iya. Ini saya sudah di restonya Pak Sapuan di Adem Ayem. Iya iya iya. Iya yang Gapura ke timur Pak. Iya. Oke oke oke. Oke saya tunggu di sini ya. Iya iya nggih. Kocengnya kapan? Iya sekarang Pak di resto Kampung Adem Ayem. Iya. Iya yang punyanya Pak Sapuan itu loh. Iya, ya sekarang nggih. Iya kita mau mengerjakan demonstrasi kontekstual. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Gesmoro, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Izinkan pada kesempatan ini saya bersama dengan kelompok saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual kucing. Nah itu Pak Adib, sini Pak Adib. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak, nyampe sini muter-muter cari restonya Kampung Adem Ayem. Di map itu ada. Di map ada. Iya. Masa, sampai tadi saya bawa radio segala loh. Siaran ini. Ini punyanya Pak Sapuan semuanya. Iya Pak. Wah luar biasa. Wah ini kayaknya asik buat ngobrol-ngobrol nih ya. Adem beneran Pak. Iya. Iya di sini adem ayem. Adem ayem. Monggo disami Pak, ada Wah, pisang. ada pisahnya. Ada Pak, kopi Pak, juga. saya boleh makan ini? Boleh. Maaf loh Pak, belum makan seharian. Ini pisangnya sendiri Pak nih, Ya. Pak Sapuan. Nanam sendiri, Pak, ada, Pak. Jadi nanam sendiri terus dipasarkan di kampung restorannya Pak Sapuan Iya. sendiri. Oh iya. Organik Pak, enggak ada Mm-mm. pupuk kimianya. Oh iya ya, makanya Pak enak nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak. Ini enaknya kita ngobrol-ngobrol enak nih Pak. Kebetulan saya ini tadi kesini memang tujuan saya gitu. Iya. Mana Pak? Jadi langsung saya mulai gitu Pak ya. Iya Pak. Saya Iya. sebagai observer, Observer. Pak Adib sebagai Saya coach Pak. coach, Iya. dan Pak Bambang sebagai. Nah ini Pak Bambang coachnya. Baik, terima kasih bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di tempat saya dalam rangka mengerjakan tugas ya, demonstrasi kontekstual. Semoga nanti tugasnya bisa lancar, tepat waktu ya. Amin. Dapat nilai Dapat nilai bagus. yang Nah, sempurna itu. lulus Amin. Amin. CGP-nya. Lulus CGP-nya. Baik, terima kasih. Di sini saya berperan sebagai observer, kemudian Pak Adib sebagai coachnya, Coach. dan Pak Bambang sebagai coachnya. Ya. Sebelum kita mulai coaching ini, perlu kami ingatkan bahwa dalam proses coaching ini sudah kita ketahui bersama ada 3 kompetensi yang harus panjenengan kuasai. Kompetensi yang pertama yaitu hadir dengan sepenuh hati. Iya. Ya, jadi kita harus fokus untuk melakukan proses coaching ini. Silahkan dihilangkan dulu pikiran-pikiran yang lain ya, kita fokus dulu. Fokus. Mungkin tidak lama lah, paling Ya. 10 menit 20 menit paling Ya. maksimal itu ya. Kemudian yang kedua tadi Kompetensi Pak. ya, mendengarkan aktif. Mm-mm. Ya. Jadi nanti seorang coach ya harus bisa mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan dari coachingnya Coach. ya. Dan kemudian nanti setelah didengarkan, nah, digali dengan sedalam-dalamnya masalahnya apa, kemudian utarakan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti muncul ide atau gagasan dari coachingnya ya, mengenai apa yang dipermasalahkannya, sehingga masalahnya apa, kemudian solusinya itu datang dari coaching, bukan coachnya ya. Jadi coaching. Jadi seorang coach harus pintar-pintar menggali, memancing istilahnya ya, memancing apa yang menjadi permasalahan sehingga juga menemukan solusinya sendiri. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa Pak. Baiklah, untuk acara coaching ini kita mulai saja. Silahkan Pak Bambang dan Pak Adib. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Sapuan. Mari Pak Adib, kita mulai. Iya.
Gimana Pak Adib? Kok kelihatannya tidak seperti biasanya ini? Kok kayak murung, kayak Iya Pak. masih ada aura sedihnya ini. Saya itu ketawanya kalau ketemu Oh. Pak Bambang. Makanya saya sebenarnya sih ada sesuatu yang ingin saya bicarakan Pak. Siapa Iya, ya. tahu nanti setelah bincang-bincang ini saya itu ada pencerahan gitu. Oh. Makanya tadi saya sampai kesasar-sasar ke sini juga pengen mengikuti kegiatan ini Pak. Gitu. Gimana tadi? Jadi gini Pak Bambang, saya itu di sekolah itu kan senang dengan kegiatan-kegiatan gitu kan, tentang kegiatan yang siswa. Kebetulan saya itu kesiswaan. Oh, iya. Oke, kesiswaan. Ini itu ada kegiatan yang ingin saya laksanakan. Kegiatannya itu ekstrakurikuler Pak. Cuman ekstrakurikuler ini agak beda Pak. Iya, Saya itu karena kepengen mengadakan kegiatan ekstrakurikuler gamelan Pak. Gamelan kan belum pernah ada toh. Nah saya itu pengen, cuman gimana caranya? Saya tuh makanya sama kesini udah ke restorannya Pasapuan aja, siapa tahu dari perbincangan ini saya mendapatkan solusi pencerahan gitu Pak. Jadi Pak Adib punya masalah pengen ada ekstra kurikuler. Iya Pak. Kemudian datang ke sini tujuannya untuk Pencerahan supaya gimana saya bisa mewujudkan itu. Oke. Itu tujuan saya kesini. Ukuran keberhasilannya nanti seperti apa dari pertemuan ini? Gitu ya. Jadi gini Pak, kegiatan yang sudah menjadi keinginan saya itu bisa terwujud, itu yang sudah menjadi ukuran saya Pak. Makanya saya ingin mendapatkan solusi atau jalan alternatif atau pencerahan lah istilahnya dari Pak Bambang. Kebetulan kan di Adem Ayem. Iya Pak. Dan Betul. nanti dari restonya Pak Sapuan kita mendapatkan Adem Ayem. Begitu ya. Iya. Untuk mewujudkan itu tadi apa yang menjadi kekuatannya Pak Adib? Saya tuh seneng Pak, kesenian tuh seneng gitu ya, kesenian seneng, terutama gamelan ini. Uri-uri Pak ya? Iya, ini saya seneng. Jadi gamelan itu kebetulan saya juga, teman-teman saya di komunitas kesenian itu kan banyak yang pinter lah memainkan gamelan. Cuman saya tuh bagaimana sih nanti bisa memberikan kegiatan ekstra gamelan. Cuman itu Pak, masalahnya ada beberapa hal mungkin yang untuk memulainya kok berat Pak ya, terasa itu loh Pak. Itu kekuatannya itu salah satunya itu seneng. Terus ada lagi Pak, itu teman-teman saya komunitas itu kan banyak yang pinter main gamelan ya. Ya sebagian ada yang pelatih lah gitu. Nah, itu sudah ada pelatihnya. Itu terus siswa kemarin ada beberapa siswa yang tak tanya, wah menarik itu Pak kan gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan saya untuk mewujudkan kegiatan ekstra ini Pak. Ya. Kalau misalnya ada ring 1 sampai 10, di mana posisi Pak Adib yang sekarang dalam pencapaian tujuan tadi Pak? Sebenarnya saya berada di skala 5 Pak. Berarti sudah 50-50 Pak. Iya, setengahnya saya sudah sebagian dengan potensi-potensi tadi yang itu. sudah ada pelatihnya, sudah ada siswanya tadi Pak. Nah, yang kekurangan yang menjadi kebingungan dan hambatan mungkin ya itu ya masih 5 Pak. Makanya saya berharap nanti dapat solusi lah. Hambatannya apa itu Pak? Hambatannya terutama kan karena ini masih baru Pak ya, namanya gamelan itu kan tidak semua sekolah punya kan gitu kan. Hambatannya yang pertama itu kayak peralatannya belum punya. Itu yang pertama ya kan, itu kan hambatan juga kan itu. Padahal hambatan gamelan sendiri itu kan mahal Pak.
apalagi yang dari perunggu itu ratusan Asli juta loh perunggu. Pak. Nah, kalau saya kebetulan ya, uang saya juga kalau beli nggak cukup kan. Nah itu dana. Terus yang kedua mungkin dukungan dari sekolah juga sepertinya belum ada. Itu hambatannya. Dari yang berkompeten di situ. Iya kan belum ada, baru Ini kan sebagai kesiswaan tadi. Iya. Kan tinggal terus ke komite mungkin atau ke mana? belum Pak itu Pak, belum. Jadi saya itu hambatan saya itu kan tadi masalah dana itu Pak, baru kalau masih mikir-mikir Pak. Nanti caranya dari mana itu. Yang kedua dukungan dari teman-teman juga belum saya lakukan. Tapi mungkin ini hambatan juga kan, harus menyatukan persepsi. Terus kira-kira nanti oke enggak teman-teman kan gitu. Cuman belum saya empuh gitu hambatan seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan tadi, solusi yang bisa Pak Adib lakukan apa? Dari saya nih. Iya. Mungkin dilakukan oleh Pak Adib. Itu tadi mungkin saya perlu dukungan dari yang pertama teman-teman komunitas saya, terus saya mungkin minta dukungan dari sekolah gitu kan, terkait begitu pentingnya untuk murid-murid kebudayaan Jawa ini. Terus untuk dana mungkin apa saya perlu melibatkan orang tua ya Pak ya. Nah, ini ide bagus ini Pak. Berarti nanti saya melibatkan orang tua ya ketiga. Jadi nanti saya teman-teman komunitas coba pelatihnya. ya begitu. Terus nanti ya dukungan kepala sekolah Ya. dan sekolah akan saya ajak komunikasi. Dan yang barusan tadi Pak itu Pak, orang tua kayaknya. Yang bisa dilakukan tadi berarti mengumpulkan orang tua, izin kepala sekolah, Iya, dan menyiapkan teman-teman dari komunitas. itu. Bagus itu. Itu kapan Pak bisa dimulai? Ini kan habis, ini kemarin kan baru pas, gitu kan Pak. Ya. Nah, sepertinya saya ingin bulan depan ini Pak. Awal ini pertengahan inilah Prioritasnya yang mana dulu Pak? Yang dilakukan yang harus saya lakukan dulu. Iya. Ya mungkin itu Pak. Saya ke kepala sekolah dulu kan, yang kita ke sekolah dulu. Nanti saya minta izin, kalau nanti kepala sekolah oke, nanti ke baru ide saya yang mengumpulkan orang tua tadi terkait dukungan dana, nanti bisa dengan komite begitu kan. Kalau memang nanti orang tua oke dan komite menyetujui, nanti kan bisa dimusyawarahkan untuk pemberian dananya. Itu pertengahan bulan ini Pak, insya Allah. Artinya kok oke. Itu semakin cepat semakin bagus. Iya Pak. Karena nanti untuk mewujudkan itu kan berarti semakin dekat Pak. Iya Pak. Betul. Komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah dibuat tadi gimana? Saya kan komitmen, saya kan memang dasarnya seneng tadi kan. Oh iya. Jadi kan seneng lah. Seneng itu begitu saya dapat ide barusan ini, saya kok tambah komitmen. Saya harus segera melaksanakan rencana ini dan menghubungi pihak-pihak yang terkait, kepala sekolah, teman-teman komunitas. Terus nanti kalau Pak Kepala Sekolah nanti oke, nanti kan bisa langsung membuat undangan tentang sosialisasi untuk kegiatan ini. Saya sangat komitmen sekali nih. Insya Allah di bulan depan mudah-mudahan bisa kelar. Kemudian yang lain lagi ini Pak. Siapa yang akan dapat membantu Pak Adib untuk menjaga komitmen Pak Adib tadi? Yang pertama itu tiga Pak, ini ada tiga nih. Yang pertama kepala sekolah tentunya. Kalau saya sudah
misalkan rencana ke depan nanti bulan pertengahan ini kan saya sosialisasi kepala sekolah, otomatis kan beliaunya kan otomatis nanti akan memantau kan progres pelaksanaan rencana ini kan begitu, kepala sekolah. Terus yang kedua tentunya teman-teman komunitas ini mesti pada Beli gimana kan begitu kan. Nah itu jadi kepala sekolah terus teman-teman komunitas dan tentunya murid yang ketiga ini Pak, murid dan orang tua mesti pada nagih. Kalau sampai nanti saya tidak segera mewujudkan kan saya jadi beban tanggungan begitu. Nah itu bisa memicu semangat saya supaya pertengahan bulan ini nanti bisa terlaksana gitu Pak. Nah, tadi sudah ketemu Pak ya berarti ya? Sudah ketemu Pak itu tadi solusinya. Nah, alhamdulillah ini benar-benar adem ayem. Padahal tadi saya jalan kaki itu masih bingung Pak gimana ya. Begitu ngobrol kok rasanya kan sudah ini baru Pak Adib ini. Apa gara-gara makan pisang tadi? Enggak Pak ya. Pisang organik. Iya gitu. Terima kasih loh Pak Bambang. Gimana untuk tindak lanjut dari coaching ini Pak? Yang pertama saya nanti kita akan adakan sesi berikutnya Pak. Nanti saya akan menyampaikan hasil progresnya itu Pak. Nanti saya tak menghubungi Pak Sapuan terkait saya pinjam tempat sini. Syukur-syukur nanti saya diberi kesempatan kalau sudah berhasil, anak-anak saya yang sudah mahir gamelan nanti pentas di sini kan nggak apa-apa kan gitu. Gitu Pak. Tindak lanjutnya ya realisasi. Kalau sudah berhasil nanti pentas gitu. Super sekali. Datang dengan agak murung. Iya. Nanti kita pulang tersenyum. Gitu. Mari Pak, ini di. Oh iya terima kasih Pak. Coba lagi pisangnya. Sampun, terima kasih. Udah kenyang. Ini sebelum kita pulang. Iya. Dari pertemuan kita hari ini. Iya. Kesimpulannya apa Pak? Jadi yang pertama saya mendapatkan ide-ide untuk mengatasi kebingungan yang saya alami terkait program ekstrakurikuler gamelan. Sudah ada pencerahan apa yang harus saya lakukan, rencana tindakan yang pertama. Terus yang kedua, dengan pertemuan ini saya bisa lebih komitmen Pak untuk mewujudkan ini. Kalau dari skala 1 sampai 10 tadi, tadi kan Pak Adib 5 tadi ya? 5. Iya. Sekarang ini sudah 9 Pak ini. 9. Kalau 10 sudah berhasil. Nah, ini 9 ini. Sudah punya jurus. Ya, ada jurus. Nah, yang satu tunggu tanggal mainnya gitu. Semoga Pak Adib secepatnya bisa mewujudkan impian itu karena emang dasarnya seneng. Kemudian ada yang mendukung tadi ya. Kemudian semoga nanti Bapak Kepala Sekolah oke dan nanti orang tua akan support. Terima kasih. Peran serta orang tua untuk mewujudkan cita-citanya Pak Adib ini semoga segera bisa terwujud. Terima kasih, sama-sama. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali perbincangan kita tadi ya Pak Adib dan Pak Bambang ya. Tadi Pak Adib berperan sebagai coach dan Pak Bambang sebagai coachnya. Luar biasa. Mengulas sedikit jalannya perbincangan tadi ya, coaching tadi. Yang pertama untuk coach yaitu Pak Bambang ini sudah cukup baik sekali menerapkan model Tirta ya. Dari tujuannya juga sudah disampaikan, identifikasi masalahnya juga sudah disampaikan ya. Kemudian Pak Bambang berusaha menggali masalahnya Pak Adib itu apa, digali pelan-pelan tapi akhirnya Pak Adib bisa mengungkapkan semua masalahnya dan alhamdulillah Pak Adib juga punya solusinya. Ya, jadi posnya malah saya yang Pak ya. Tadi malah saya yang tiba-tiba ide itu muncul gitu loh. Jadi itu kan keberhasilan dari seorang coach Pak, gitu memancing panjenengan untuk bisa memunculkan ide atau gagasan potensinya juga seperti yang luar biasa sekali seorang coach. Ini sudah cukup terampil ya kan?
dan juga tadi aja rencana tindak lanjut Iya. pengawetan seperti itu. Jadi Pak Adit ternyata punya rencana, ini kelanjutannya apa direncanakan ya. Jadi rencana mau pentas segala ya Iya. di resto saya. Iya, iya, di sini. Mudah-mudahan diizinkan Pak Iya Sarwan. Pak, saya izinkan. Iya. 24 jam saya Oke. serahkan Pak. Oke. Mau kapan Iya. tanggalnya hubungi saja Pak. Iya. Nanti kan pelanggan saya kan banyak. Iya, iya. Nanti pas mungkin hari Minggu Hari atau Minggu malam gitu Minggu ya. nanti pas tamunya Anak-anak banyak, aja ke sini. kan jadi bisa istilahnya mengangkat sekolahnya panjenengan Iya, jadi iya. lebih baik lagi di mata masyarakat. Baik, terima kasih. Kemudian tanggung jawab juga tadi sudah disampaikan oleh Coach. Kemudian Pak Adit menjawab bahwa tanggung jawab itu pasti dilakukan karena dasarnya memang suka, Iya. dasarnya memang cinta Ya. akan gamelan itu, maka secara otomatis yang namanya cinta suka itu pasti dilakukan dengan sepenuhnya. Kemudian untuk coachingnya Pak Adit juga luar biasa. Pak Adit datang tadi ya murung ya, kemudian setelah di coaching ya mendapatkan solusi dari Jadi tersenyum. permasalahan ya, jadi tersenyum. sumbernya. Iya. Akhirnya insya Allah nanti pulang dengan keadaan yang lebih baik Iya. ya, lebih bahagia karena sudah punya angan-angan kira-kira besok saya mau lakukan ini. Iya, iya. Solusinya ini ya, sudah ada gambaran semua. Jadi ya, ini juga keberhasilan dari seorang hostnya memancing panjenengan untuk menyampaikan ide-ide yang terpendam yang mungkin tadi bingung. Iya. Ini mau solusinya bagaimana? Nah sekarang sudah tercapai lah. Angan-angan meskipun belum ditindai Iya. mungkin pertengahan bulan lah Iya. katanya Pak Iya. Budi mulai bertindak action dan saya juga berdoa semoga Pak Adit dalam menjalankan misi ini juga berhasil. Amin, amin. Nah, Amin. sampai nanti ke anak didik dan anak didik dan pada akhirnya nanti budaya kita khususnya gamelan itu tidak punah, Betul, betul, betul. tidak kalah dengan alat musik kita. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sali Pak, ini pisang saya sendiri Pak. Pisangnya ya bengkok-bengkok tapi enak. Organik Pak. Ya ada. Bu Eba kalau mau pisang mau makan ke resto saya Bu Eba. Saya tak nyoba yang ini. Nah,